Jajamar 107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimai. Selamat siang, senang sekali saya Arjun Samudra kembali menjumpai Anda di salah satu program yang setiap Senin tayang tentunya di radio kesayangan Anda, Radio Jalas Veva Jaimai. Hari ini kita mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang tentunya masih seputaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedinasan Narasumber saya di siang hari ini. Dan Jajamers, salah satu yang materi yang akan kita bahas di sini adalah terkait juga dengan bagaimana satu yang tak lepas dari kehidupan seorang prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut, yaitu adalah disiplin. Nah, seperti kita tahu bahwa tidak berlebihan ya jika kalau kita melihat ataupun juga kita mengartikan disiplin ini sebagai nafas orang prajurit. Dan dikatakan bahwa disiplin itu bisa membentuk karakter, kemudian juga profesional dari seorang prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut yang menjalankan tugasnya dengan baik. Dan berbicara tentang disiplin, tentunya ada sebuah aturan dan pembinaan yang dilakukan dan ada pula konsekuensinya jika aturan itu dilanggar. Terkait dengan hal tersebut, kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber. Sudah hadir bersama kita di sini ada Kolonel Laut Hukum Alim Gunawan SH yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis Dargakum Diskumal. Selamat siang, Bapak Kolonel Alim Kasubdis Dargakum Diskumal. Selamat siang Bapak Bang Erjun ya. Iya. Erjun, selamat siang. Oke, Kasubdis Dargakum itu singkatan dari apa, Pak? Kepala Subdinas Kesadaran Penegakan Hukum. Kesadaran Penegakan Hukum. Wah, berarti kegiatannya banyak sekali nih, kayaknya jalan-jalan terus ya. Hampir semua. Ya alhamdulillah kan kalau kita kan di Diskumal punya program Iya. dari yang lewat RKKL itu kan ada program peningkatan kesadaran hukum, ada juga program pemilihan teknis yang kita kenal Bintek, ada juga program P4GN yang tentunya kalau P4GN itu kita bekerjasama dengan BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi, sesuai dengan daerah yang kita tuju. Baik. Kalau di daerah tersebut tidak ada BNNP, kita bekerjasama dengan Polda. Dan Polda itu ada Direktorat Narkotika. Demikian, Bang Erwin. Baik, kegiatannya ini Jajamars bahwa dari Subdis Dargakum namanya juga Kesadaran Penegakan Hukum. Pastinya banyak sekali materi-materi yang disampaikan terkait juga dengan bagaimana sih terkait juga dengan hukuman disiplin yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut. Sesuai dengan tema kita di pagi ya, di siang hari ini. Dan Bapak Kasubdis, kan kita berbicara tentang hukuman disiplin di lingkungan TNI Angkatan Laut, pastinya ada pengawal dari organisasi itu sendiri ya. Kalau kita tahu bahwa ada militer, prajurit TNI Angkatan Laut, dan juga ada ASN, PNS, dan P3K atau PPPK. Nah, pertanyaan, jenis pelanggaran apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh para pengawal organisasi tersebut? Terima kasih Bang Erjun. Kalau kita bicara tentang pelanggarannya, pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pengawal organisasi TNI Angkatan Laut. Pelanggaran tentunya ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran disiplin. Kita ketahui bahwa kalau pelanggaran pidana itu berarti diselesaikan melalui peradilan. Kalau pengawalnya militer, berarti kita diselesaikan melalui peradilan militer. Itu pengadilan militer. Kalau untuk pengawal dari ASN tadi ada PNS ataupun ada P3K, itu tentukan peradilan umum. Kita ketahui bahwa di negara kita itu untuk peradilan militer itu saat ini Bang Ejun perlu kita bersama. Yang selama ini ada sekitar 20 pengadilan militer ini berdasarkan PP 23 tahun 2025 itu ada penambahan organisasi baru. Ada pengadilan militer Pekanbaru yang selama ini kalau di daerah Tanjung Pinang, Batam, Pekanbaru itu disidangkan di Dilmil Padang. Nah, sekarang berdiri pengadilan militer Pekanbaru. Yang kedua ada pengadilan militer Kendari yang selama ini dilaksanakan di pengadilan militer Makassar. Ini ada berdiri pengadilan militer Kendari. Yang satu lagi ada pengadilan militer Manokwari yang selama ini di Pulau Papua itu kalau
ada pelajar yang melanggar diselesaikan melalui peradilan militer, itu pengadilan militer Jayapura. Ini sudah berdiri pengadilan Manowari. Itu untuk pengadilan militernya. Untuk Delmiltinya yang selama ini hanya ada 3 Delmilti. Pertama Delmilti 1 di Medan, Delmilti 2 di Jakarta, Delmilti 3 di Surabaya. Ini berdasarkan PP 22 tahun 2025 itu telah berdiri dibentuk Delmilti 4 Makassar dan Delmilti 5 Balikpapan. Nah, ini tentunya dengan adanya organisasi baru akan merekrut para perwira hukum, matra darat, matra laut maupun matra udara. Nah, itu yang pidana Bapak Bang Arjun. Kalau pelanggaran disiplin ini tentunya kalau militer itu militer diselesaikan melalui Ankum. Nah, ini Ankum untuk atasan yang berhak menghukum. Kalau PNS itu PNS melalui Atkum. Ini bedanya Bang Arjun. Kalau militer itu Ankum, atasan yang berhak menghukum. Tapi kalau PNS itu Atkum, pejabat yang berwenang menghukum. Ini tentunya dengan adanya dari CCM siang hari ini mudah-mudahan seluruh satuan kita itu ya sedikit paham lah. Karena selama ini kan kadang-kadang harusnya ditulis Atkum tapi masih Ankum ini. Demikian Bang Arjun. Baik. Jadi tadi ada jenis pelanggarannya pidana dan juga disiplin. Nah, terkait juga dengan disiplin dan pidana itu tentunya untuk penerapannya kan penegakan hukumnya terkait juga dengan disiplin dan juga pidana. Tapi kita akan lebih condong ke disiplinnya ini Bapak ya. Nah, ini dasar hukumnya yang digunakan berbeda nggak untuk tadi dari militer dan PNS itu sendiri? Tentunya beda. Jadi dasar hukum yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin militer maupun pelanggaran disiplin PNS tentunya beda Bang Arjun. Oke. Mungkin bisa dijelaskan tentang dasar hukumnya yang digunakan atau yang diterapkan. Baik. Kalau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh militer itu kita dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Dan ini tingkatan undang-undang. Di bawahnya ada Perpang, Bang Arjun. Perpang nomor 44 tahun 2015. Peraturan disiplin militer. Terus di intern kita sendiri itu juga ada Perkasal 13 tahun 2024 tentang perubahan atas Perkasal nomor 40 tahun 2020 tentang atasan yang berhak menghukum di lingkungan TNI Angkatan Laut. Jadi kita apabila ada prajurit yang melanggar hukum disiplin, penyelesaian itu melalui tadi dasar hukumnya jelas sekali. Artinya tidak hanya dasar hukum yang dilakukan intern TNI, namun juga kita tetap mengacu berpedoman pada undang-undang. Undang-undang ya, baik. Itu untuk dari militer Bapak ya. Kalau untuk yang PNS-nya itu begitu. Untuk PNS-nya bagaimana Bapak? Untuk PNS itu dasar hukum yang digunakan apabila ada pelanggaran disiplin PNS itu ada PP ya, PP 53 tahun 2010 itu tentang disiplin pegawai negeri sipil dan juga PP 94 tahun 2021. Ini perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya PP 94 tahun 2021 itu kan PP 53 tahun 2010 dicabut. Namun kita perlu pahami bersama bahwa PP tersebut dicabut kecuali ya sepanjang tidak mengatur tentang jenis hukuman disiplin sedang. Jadi kalau jenis hukuman disiplin sedang itu kita masih memberlakukan PP 53 tahun 2010. Namun untuk yang jenis hukuman disiplin ringan maupun berat itu tetap kita menggunakan PP yang terbaru yaitu PP 94 tahun 2021. Demikian Bang Arjun. Baik. Untuk penerapan sanksinya bagaimana kalau yang ringan dan yang berat itu? Ini kita kembali lagi tadi untuk penerapan sanksinya. Kalau yang militer tadi kan ini kan kita bahas juga militer maupun PNS ya. Kalau yang militer ya jenis pelanggaran disiplin itu tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014. Itu di pasal 8 jelas sekali bahwa jenis pelanggaran disiplin itu ada dua. Yang pertama yaitu ya segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, dengan peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer. Ini sebagai ambil contohnya saja.
Kalau militer kan itu wajib apel ya, wajib apel. Tatkala prajurit militer tidak melakukan apel pagi, ini pelanggaran disiplin. Terus contoh yang kedua, prajurit militer kalau keluar kesatrian jam kerja kan ketentuan yang berlaku kan harus membawa surat izin keluar kesatrian. Tatkala prajurit tersebut keluar kesatrian pada jam dinas tidak memiliki, tidak membawa surat izin keluar kesatrian, itu namanya pelanggaran disiplin militer. Yang kedua, ada perbuatan pidana yang sedemikian dengan sifatnya. Jadi, perbuatan pidana yang sedemikian dengan sifatnya. Ini sebenarnya pidana, Bang Jun. Aslinya pidana, tapi karena sedemikian dengan sifatnya bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer. Ini sebagai di antaranya yaitu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya di bawah 3 bulan. Yang kedua, perbuatan pidana yang mudah pembuktiannya. Yang ketiga, perbuatan pidana mangkir. Mangkir paling lama 4 hari itu bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer. Namun khusus yang pelanggaran pidana yang sedemikian dengan sifatnya dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer, ini prosedurnya yang benar karena namanya perbuatan pidana. Ini dari penyidik POM, kan kita penyidikan POM ya, itu harus dilakukan terlebih dahulu ke auditor militer. Jadi auditor militer itu nanti membuat SPH, saran pendapat hukum dan penyelesaiannya. Tadi karena termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang sesuai dengan sifatnya, maka dari SPH tersebut nanti auditor militer mengembalikan ke Papera untuk diselesaikan melalui keseluruhan hukum disiplin militer. Nanti Papera membuat keputusan penyelesaian menurut hukum disiplin militer. Jadi tidak bisa dari penyidik POM langsung dikembalikan Ankum. Ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa prosedur yang berlaku yang benar harus dari POM ke auditor militer, baru auditor militer dikembalikan ke Papera untuk diselesaikan melalui hukum disiplin militer. Demikian Bang Erwin. Oke. Yang ini untuk bagi anggota militer. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan ini belum dijelaskan nih yang untuk PNS. Apa nih untuk pelanggarannya? Jenis apa, teguran ke penahanan atau bagaimana? Baik. Untuk PNS, yang tadi kami sampaikan bahwa berlaku PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Ini di PP tersebut ada istilah kewajiban PNS. Ada juga larangan PNS. Inilah uniknya PNS beda dengan militer. Sepertinya lebih rumit ya. Kami contohkan kewajiban PNS ya. Kan PNS itu wajib setia kepada Pancasila. Tatkala tidak setia, itu pelanggaran. Terus PNS wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terus PNS juga mentaati undang-undang. Berarti kalau ada PNS yang tidak mentaati undang-undang, ini termasuk melakukan pelanggaran dengan kewajiban. Ada juga kewajibannya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ada juga kewajiban PNS masuk kerja. Nah, kan masuk kan kewajiban ini, kewajiban PNS. Terus ada juga kewajiban PNS menolak pemberian dari orang lain yang tidak jelas sumbernya. Ini kewajiban Bang Erjun. Terus larangan. Nah, tadi kami sampaikan bahwa ada kewajiban, ada larangan. Nah, di PP tersebut jelas Bang Erjun. Ini kami sampaikan di antara saja. Yang pertama, larangan PNS menyalahgunakan wewenang. Nah, jadi kalau ada PNS yang menyalahgunakan wewenang itu termasuk melakukan pelanggaran larangan PNS. Yang kedua, mencari keuntungan untuk pribadi. Terus menjadi pegawai negeri untuk negara lain. Nah, itu jelas ini kan. Itu termasuk larangan PNS. Terus larangan PNS kerja tanpa izin di kementerian atau lembaga lain. Nah, kalau kita kan kementerian pertahanan. Kalau ada PNS yang melakukan kerja di kementerian lain, itu terus untuk termasuk larangan PNS. Terus memberi dukungan pada pemilu maupun pilpres. Ini larangan Bang Erjun. Jadi ada pemilu kada, ada pilpres. Itu kalau ada PNS memberi dukungan dalam pemilu itu masuk larangan. Termasuk tidak boleh ikut dari jurkam. Larangan ini. Jadi PNS walaupun PNS punya hak pilih, kan harus punya netral hak pilih. Netral. Kalau militer kan tidak punya hak pilih militer. Tapi PNS
punya hak pilih, namun tadi tidak boleh jadi jurkam. Ini diantara kewajiban maupun larangan, Kewajiban, Pak ya. Arjun. Selanjutnya untuk hukumannya tingkat hukuman disiplin PNS ada 3 tingkatan, Pak Arjun. Yang pertama ringan, tingkat ringan ini. Ya, jenis hukuman ringan itu ada 3 juga. Iya. Ada teguran lisan, ada teguran tertulis, ada pernyataan tidak puas secara tertulis. Ini walaupun teguran lisan, Bang Arjun, walaupun teguran tertulis ya, maupun pernyataan tidak puas secara tertulis itu tetap harus ada capnya. Jadi bukan berarti teguran lisan hanya ditegur PNS 2D karena mati melawan pelanggaran, tidak boleh. Tetap prosesnya ada capnya, Bang Arjun, ada cap dari Adkum tuh. Jadi istilahnya memang teguran tertulis, tapi tetap harus ada keputusan dari Adkum secara tertulis, ada tanda tangan dari tanda tangan stempel dari Adkum tersebut. Itu tadi jenis hukuman ringan. Sekarang jenis hukuman sedang itu ada 3 juga, Bang Arjun. Pertama, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Kan kita gaji berkala tiap 2 tahun kan, Bang Arjun, ya. Itu berarti ditunda kenaikan gaji berkalanya. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat 1 tahun. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Yang ketiga, penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun. Penurunan pangkat 1 tingkat di bawahnya selama 1 tahun. Itu jenis hukuman sedang. Yang ketiga, jenis hukuman berat. Itu ada pertama, penurunan jabatan 1 tingkat selama 12 bulan. Yang kedua, pembebasan dari jabatan. Yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi istilahnya pemberhentian dengan hormat, tapi ada kalimat tidak atas permintaan sendiri. Ini kalau dikenal di PNS itu terkenal PDH TAPS, Bang Arjun. Jadi PDH tapi tidak atas permintaan sendiri. Artinya dipaksa oleh dinas untuk berhenti. Iya. Baik, baik. Jadi ada tingkatannya ya, dan ada ringan, sedang, berat, dan itu semua juga ada tahap-tahapannya lagi. Salah satunya juga tadi ada, terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri. Berarti diminta untuk berhenti dengan hormat, pensiun ya berarti ya? Begini, istilahnya kan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. BDH TAP. Ini kalau di militer kan mungkin hampir sama dengan permohonan pensiun dini lah. Kalau di PNS itu apabila ada PNS dijatuhi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, itu konsekuensinya kalau usia belum 50 tahun dan masa kerja belum di bawah 20 tahun itu tidak menerima apa-apa, Bang Jun. Namun kalau PNS tersebut ternyata usianya di atas 50 tahun dan masa kerja lebih dari 20 tahun, itu dapat dapatan hak pensiun. Walaupun misalnya tidak besar karena kan bukan pensiun maksimal. Belum maksimal. Nah, sama dengan militer. Kita kan sama. Kalau kita ada mendengar bahwa prajurit atas nama ini pensiun dini lah, permohonan, mungkin karena tadi biasanya permohonan pensiun dini kalau di prajurit kan yang pertama biasanya sudah mungkin mempunyai penghasilan di luar dinas yang usaha sendiri lah. Contohnya ada prajurit yang di luar tuh membuat usahanya maju, permohonan pensiun dini. Ini sama, Bang Jun. Kalau masa kerja belum memenuhi syarat, usia belum juga tidak mendapat hak pensiun, sama dengan PNS ini. Demikian, Bang Jun. Baik. Nah, kalau berbicara juga tentang tadi kita kan sudah sampai sejauh ini ada penerapan hukuman bagi seseorang yang melanggar disiplin itu sendiri. Tadi kan di awal juga saya menyebutkan bahwa disiplin itu ibaratnya seperti napas bagi seorang prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut. Kita masuk ke sini dalam TNI Angkatan Laut ya. Nah, kalau berbicara juga tentang ini, apakah ada beda antara hukuman disiplin dengan pembinaan disiplin itu sendiri? Terkait juga dengan konteks masing-masingnya sama-sama disiplin. Bagaimana menurut Bapak Kasubdis? Kalau pembinaan disiplin ini kan itu merupakan fungsi komando. Artinya
dalam rangka pembinaan disiplin kan ini merupakan tanggung jawab seluruh satuan, tanggung jawab atasan bahwa untuk membina disiplin anak buahnya, prajuritnya untuk menjadi tadi, karena tadi sampaikan Pak Arjun kan disiplin merupakan nafas seorang prajurit kan, agar kedepannya bisa profesionalitas ataupun bisa membentuk karakter yang integritasnya tinggi ya. Iya. Namun kalau hukuman disiplin kan ini termasuk sudah karena prajurit tersebut melanggar hukum disiplin maka dijatuhi hukuman disiplin Bang Arjun. Karena pelanggaran hukum disiplin itu sebenarnya ada dua Bang Arjun. Pelanggaran hukum disiplin itu bisa dikenai tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran hukum disiplin itu bisa dijatuhi tindakan disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin. Tindakan disiplin itu contohnya begini Bang Arjun. Contohnya semua atasan, ya berarti pangkat yang lebih tinggi, itu mempunyai hak untuk menindak prajurit bawahnya tadi tatkala melakukan pelanggaran disiplin. Contohnya ada prajurit tidak hormat kepada atasan, itu bisa prajurit yang melihat yang lebih tinggi pangkatnya bisa melakukan tindakan disiplin. Kamu tidak hormat dengan pangkat yang lebih tinggi, kamu push up. Nah ini namanya tindakan disiplin Bang Arjun. Tindakan disiplin itu tidak ada sanksi administrasinya. Tapi kalau hukuman disiplin itu ada sanksi administrasinya. Terus sekarang bagaimana kalau prajurit sudah dikenai tindakan disiplin, apakah boleh tidak dijatuhi hukuman disiplin? Ini aturannya Bang Arjun. Nanti penjatuhan tindakan disiplin tidak menghapus hukuman disiplin, boleh-boleh saja. Ini tergantung dari mungkin karakter prajurit tersebut melakukan pelanggaran disiplin karena apa kan itu kan. Tentunya seorang ankum itu harus bisa memberikan edukasi kepada prajuritnya dan juga bisa memilah-milah mempertimbangkan hal yang meringan maupun hal yang memberatkan. Kalau prajurit tersebut mungkin baru sekali melakukan pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak begitu istilahnya berat kategorinya, ya bisa saja hanya dikenakan tindakan disiplin, tidak dijatuhi hukuman disiplin. Namun kalau sudah jelas-jelas melanggar hukuman disiplin, apalagi sudah ada mungkin ST Panglima TNI, ST Kasal, mau tidak mau ya harus dikenai hukuman disiplin. Nah, ambil contoh sekarang lagi marak Bang Jun ya, lagi marak istilah judi online. Nah, ini kan sebenarnya ini, iya betul. Ini penegakan hukumnya tadi karena ada ST Panglima TNI, ada ST Kasal, ya mau tidak mau, suka tidak suka, prajurit tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin. Minimal teguran Bang Arjun. Nah ini terkait juga dengan tadi Bapak sampaikan ada teguran, penjatuhan hukuman disiplin. Kalau kita lihat ini apakah lebih kepada efek jera atau ke soal pembinaan? Bagaimana Kak Sulis? Karena penjatuhan hukuman disiplin ini kan tentunya ada tujuan. Karena tujuan hukum kan ada asas kepastian hukum, ada asas keadilan, itu kan perlu kita pertimbangkan. Jadi untuk hukuman disiplin tentunya hukum menyatukan itu biar ada pasti itu, pasti ada biar kedepannya ada efek jera dan harapan kita semuanya, harapan Ankum itu menjatuhkan hukuman disiplin itu biar tidak ditiru oleh prajurit yang lain. Betul. Karena kalau prajurit melakukan pelanggaran disiplin tidak dijatuhi tadi, apakah tidak dijatuhi tindakan disiplin atau tidak dijatuhi hukuman disiplin, tentunya prajurit yang lain akan tidak patuh terhadap aturan yang sudah ada Bang Arjun. Jadi untuk menegakkan hukum disiplin mau tidak mau ya tadi Ankum harus mengambil dua ya, antara tindakan disiplin maupun hukuman disiplin militer. Tentunya juga namanya hukuman pasti ada tujuan efek jera itu. Baik. Dan semoga juga apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang sudah dilakukan ke depan tidak akan diulang lagi. Betul Bang. Itu salah satunya ya. Nah, terkait juga dengan tadi kan topik kita kan juga bukan hanya kepada namanya personil TNI Angkatan Laut, ada militer dan juga ada PNS. Nah, kalau bagaimana dengan penerapannya sekarang kan di TNI Angkatan Laut ini sudah ada P3K, ASN itu sendiri Bapak ya. Nah, di tahun 2022, bagaimana mungkin pelanggarannya, penetapan pelanggaran bagi PPPK, apakah sama dengan PNS? Ada dasar hukumnya nggak? Terima kasih Bang Arjun. Untuk PPPK ya? Kita P3K. Padahal namanya sama aja. Mau PPPK maupun P3K. Baik Bang Arjun. Terkait
kita kan telah mengetahui bersama bahwa sekitar tahun 2022 ya, Ya. di TNI AL itu ada P3K Sudah ya, mulai ya. penerapannya. Itu ada PP ya, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Itu tentang manajemen P3K Bang Jun. Itu di PP tersebut itu dijelaskan bahwa di dalam pasal 52 itu mengamanatkan bahwa PPK itu pejabat pembina kepegawaian itu pada setiap instansi menetapkan disiplin P3K. Nah, sebenarnya di PP itu sudah diamanatkan seperti itu. Ada juga pernyataan yang menyatakan bahwa disiplin P3K itu ditetapkan berdasarkan karakteristik pada instansi tersebut itu. Artinya di setiap instansi, kalau kita mungkin setiap kementerian maupun lembaga itu sesuai dengan amanat dari PP 49 tahun 2018 ini harusnya membuat tadi disiplin P3K ini. Karena tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Tata cara, ya Bang Jun, tata caranya dalam PP tersebut diamanatkan menyesuaikan ya dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS itu tata caranya. Namun juga di P3K juga ada perjanjian kontrak kerja Bang Jun. Namanya kan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi tentunya itu di dalam kontrak itu juga ada menegaskan bahwa tentang disiplin P3K. Kan kita ketahui bahwa namanya kontrak kan ditandai dua belah pihak. Satu dari pegawai P3K, yang satu yang memberikan pekerjaan itu. Nah, dalam perjanjian kontrak tersebut itu di pasal-pasal tersebut diantaranya ada pasal yang menegaskan tentang masa perjanjian kerja. Kan kalau P3K kalau nggak salah berapa tahun? 5 tahun Bang Jun, 5 tahun. Berarti nanti setelah 5 tahun, kalau tidak diperpanjang, ya berhenti. Tapi kalau diperpanjang, ya boleh. Nah, kayak gitu, 5 tahun. Ada tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan. Di situ ada juga disiplin, diatur disiplin tuh. Adalah sanksi, diatur di situ Bang Jun. Terus juga ada tentang hak mendapat gaji maupun tunjangan. Terus pengembangan kompetensi. Nah, di P3K juga diperlukan untuk mengikuti kursus, fintech, tadi dalam rangka pengembangan kompetensi. Juga ada diatur penghargaan. Terus diatur juga tentang perlindungan. Itu baik perlindungan jaminan kesehatan maupun jaminan mendapat bantuan hukum. Diatur Bang Jun. Terus ada juga yang mengatur tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja. Karena kan kontrak Bang Jun. Namanya kontrak berarti kan ada pasal yang mengatur pemutusan hubungan perjanjian kerja. Tentunya tadi kalau melakukan pelanggaran yang berat, ya bisa juga sebelum 5 tahun diputus. Nah, demikian Bang Jun. Baik, itu jadi semuanya itu diatur oleh PP ya, Peraturan Pemerintah itu nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK. Dan ini sudah diberlakukan ya, karena di tahun 2022 sudah mulai diberlakukan untuk penerapan P3K ini di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya di Mabesal dan lain sebagainya. Baik, nah terkait juga dengan ini kan tadi dari awal sampai dengan saat ini banyak sekali udah penerapannya, kemudian sanksi yang diberikan kepada setiap personil yang melanggar hukum. Nah ini kembali lagi kepada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh khususnya Dinas Hukum TNI Angkatan Laut ini sendiri. Tempatnya Pak Alim nih, banyak sekali nih. Tapi kita jangan kemana-mana dulu, JJMR 107,7 FM. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita di siang hari ini. Jadi JJMers tetap di 107,7 FM. Bagi Anda yang tidak bisa melihat langsung ataupun juga mendengarkan siaran kita tentunya di kesempatan hari ini, edisi hari ke-8 di bulan Desember 2025, Anda bisa melihat langsungnya tentunya melalui YouTube kita di JJM Radio, dan jangan lupa untuk like, subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video baru lagi. Tetap di 107,7 FM Radio Jawa Barat.